Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Dialog Lintas Jember Pagi. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Gia Deborah kembali hadir menemani Anda pendengar untuk program Dialog Lintas Jember Pagi di edisi hari Jumat tanggal 25 November 2022. Seperti biasa kami akan hadir menemani Anda mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengetengahkan topik-topik teraktual terkini dan juga Anda bisa bergabung nanti untuk memberikan komentar di line interaktif kami di 0331 336652. Baik, untuk pagi hari ini pendengar kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali menurut saya, yaitu bahaya sampah memasuki musim penghujan. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan untuk siaran kami pagi hari ini secara live di YouTube RRI Jember. Baik pendengar, kalau kita memperbincangkan permasalahan sampah, ini merupakan masalah yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia, tidak hanya Jember saja begitu. Kenapa? Karena di bulan September kemarin, Ditjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK di tahun 2021 lalu menyebutkan bahwa volume sampah di Indonesia tercatat kurang lebih 68,5 juta ton dan kemudian di tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Nah, ini benar-benar memprihatinkan karena memang ternyata di bulan Juli kemarin Indonesia mendapatkan predikat penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dan Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut Tiongkok. Dan selain itu juga disebutkan Indonesia juga menjadi negara penghasil sampah makanan atau food loss and waste terbesar di dunia. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kondisi Jember saat ini dan kemudian dari akar rumput upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh aktivis lingkungan dan juga orang-orang yang memang concern dan peduli terhadap permasalahan sampah ini. Untuk itu kita menghadirkan 3 narasumber, 2 narasumber sudah hadir di studio bersama kami dan 1 narasumber by phone. Saya akan perkenalkan untuk pagi hari ini yang telah hadir di studio. Ada Dr. Agus Lutfi STMSI, beliau adalah pengajar atau dosen di Universitas Jember. Kemudian juga pagi hari ini ada Bapak Lukman Hakim, beliau adalah pemerhati lingkungan. Dan juga Bapak Muhammad Alvin selaku relawan peduli sampah. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bertiga ini sama nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi, kemudian Pak Lukman dan juga Pak Alvin. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Deborah. Iya, Selamat pagi Mbak Deborah, maaf hanya online. Iya, tidak masalah Mas Alvin. Yang jelas bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Nah, Mas Alvin, kemudian Pak Lukman dan juga Pak Lutfi tadi saya sudah memberikan sedikit ibaratnya intermezzo di awal, ada banyak hal yang perlu kita renungkan bersama. Ini bukan prestasi yang jelas mendapatkan predikat penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Nah, sejauh ini saya ingin mengetahui kalau di Jember itu seperti apa. Mungkin di sini saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Alvin karena beberapa waktu yang lalu juga Mas Alvin ini tergabung dalam relawan peduli sampah, juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya membersihkan sampah dan lain sebagainya. Nah, Mas Alvin, saya ingin mengetahui Mas, untuk saat ini kondisi terkini sampah-sampah di Kabupaten Jember seperti apa? Apakah juga memprihatinkan atau seperti apa Mas Alvin? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih Mbak Deborah. Mbak Kia ya. Iya, silakan Mas Alvin. Selamat pagi Bapak Lukman dan Pak Agus. Selamat pagi Mas Alvin. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Untuk terkait dengan kesampahan Mbak Kia, mohon maaf, kita sebenarnya untuk berbicara sampah itu memang ada faknya tersendiri. Contoh kayak di GLH atau mungkin di teman-teman di TPA yang tahu data dan jumlah atau volume yang ada di Jember. Secara umum informasi yang kita dapat itu per orang paling nggak bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 per hari kilo sampah. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Jember, ya berapa ton yang harus terkumpul sebenarnya. Tapi kenyataannya hanya paling tidak berapa ton aja yang terkumpul di tempat sampah. Nah, sisanya, selebihnya itu kira-kira di mana? Nah, karena mohon maaf, karena kita hanya sebatas relawan dan pegiat, itu tidak bisa memberikan konsep-konsep yang terbaik, hanya aksi. Nah, mungkin gambaran kita ya untuk sampah yang di sungai tentunya ya itu kalau toh terjadi itu ya memang semua dari air yang melimpah. Tapi dampak salah satunya dari melimpahnya sampai meluber itu adalah penyumbatan yang ada di gorong-gorong biasanya lancar, yaitu bisa meluap. Itu yang kita temui, Mbak. Dan itu juga dampaknya apa? Ya otomatis warga sekitar
sungai atau warga yang ada sumbatan-sumbatan itu yang merasakan. Memang di hulu itu nyaman-nyaman aja kayaknya ya, tapi yang merasakan ya di hilir. Di hilir betul. Itu gambaran kita ya. Memang. Apa sih Pak masyarakat ini mengolah limbah-limbah sampah yang mungkin tadi sampah rumah tangga yang Mas Alvin bilang? Karena saya juga pernah dengar cerita dari Pak Lukman katanya sekarang ada yang sudah mulai bikin bank sampah menghasilkan uang. Apakah memang semudah itu Pak? Terima kasih Mbak. Ya. Terkait dengan pengelolaan sampah, terus terang saja kami memang prihatin ya dengan kondisi banjir yang kapan hari tanggal 23 November yang terjadi. Di mana itu Pak? Di mana-mana, terutama di kota ya. Di kota ya Jalan Jawa, kemudian Jalan Kaliurang, kemarin juga termasuk di sekitar Bakes Bangpol, Gang Bentul. Itu kan ini memprihatinkan karena air tidak menemukan saluran yang benar gitu ya. Itu karena tersumbat karena sampah juga atau? Faktor diantaranya itu ya Pak. Sampah ya, selain faktor lain diantaranya daerah resapan yang resapan air. Nah, terkait untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah, ya ini sebenarnya pemerintah bekerja sama dengan para aktivis ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sudah jalan, Pak, ya? Sudah jalan. Terbukti pada waktu kepemimpinan saya di Ketua Bank Sampah Indo Kabupaten Jember 2020 itu sejumlah 64, sekarang udah meningkat 80 lebih udah. Selain itu yang dikelola oleh bank sampah, kalau dulunya mungkin terfokus kepada sampah non organik yang bernilai ekonomi cukup tinggi, semacam plastik-plastik ya gitu ya. Sekarang udah mulai mengembang kepada pengelolaan sampah non organik. Suatu contoh bank sampah Dama Aster Perumahan Bumi Mangli Permai. Di situ ada pengelolaan sampah organik, bekas-bekas makanan ya, kemudian sayuran dari pasar itu dikelola untuk budidaya maggot sebagai pakan ternak. Artinya ini kesadaran sudah mulai ada gitu ya. Cuman sosialisasi yang ada di bawah ya, keterlibatan pemerintahan desa itu terasa minim. Dari 248 desa ini jumlah bank sampah yang ada kan masih kurang. Seandainya tiap desa itu ada bank sampah, kan sudah terbentuk 248 ya. Desa apa ya? 248 ya, 248 bank sampah. Nah, sekarang masih di bawah 100, artinya masih kurang. Pak Lukman, apa ada perda terkait bank sampah itu Pak? Perda itu sudah dibuat mulai era pemerintahan sebelumnya, era Bupati Faida, kemudian dilanjutkan lagi pemerintahan yang sekarang. Informasi yang kami terima, perda itu masih ada di gubernuran. Oh begitu Pak. Ya. Jadi masih belum benar-benar bisa diterapkan. Masih belum bisa. Iya, ibaratnya masih jalan aja. Kalau nggak jalan gimana ya Pak? Nanti tambah banjir. Karena selain kesadaran, memang peringkat utama itu kesadaran masyarakat, kemudian ditopang oleh regulasi, kan gitu ya. Iya. Karena kalau hanya kesadaran masyarakat aja saya yakin juga masih lemah Pak. Karena masih lemah. Semua masyarakat sadar, kalau sadar nggak mungkin gorong-gorongnya atau lokasi sekitar yang harus ada regulasi. Regulasi berupa perda sampah. Karena prihatin sekali apalagi sekarang musim hujan ya. Itu tambah senang masyarakat untuk bersemangat membuang sampah di sungai. Loh, kok bisa gitu Pak? Oh, karena banjir ya? Karena banjir ya. Jadi kayak kapan hari yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember, sejumlah 200 mahasiswa melaksanakan aksi bersih sungai di sepanjang Sungai Kaliajung. Ya memang nggak menemukan sampah karena sampahnya sudah terbawa hanyut kan banjir. Itu ketawa prihatin loh dan miris gitu karena kok bisa begitu ya, masyarakat mungkin yang harusnya di perkotaan sudah memahami betul, tapi ternyata masih ada juga yang membuang dari pernyataan Pak Lukman. Pak Lukman, saya mau tanya lagi Pak, sebenarnya kan ketika ada sumbatan-sumbatan di beberapa titik, sepertinya sudah beberapa tahun yang lalu Pak, saya juga mengalami karena juga saya pernah tinggal di lingkungan kampus. Kenapa tidak ada upaya-upaya analisa begitu Pak, ataupun riset, wah ini pasti kalau banjir di titik-titik ini itu pasti banjir gitu. Kalau musim penghujan pasti banjir. Kenapa tidak ada upaya dari pemerintah mungkin untuk melakukan apa Pak istilahnya pengerukan di gorong-gorongnya atau perbaikan gorong-gorong atau apa untuk memperbaiki daerah resapan? Menurut Pak Lukman ini masih belum maksimal dari pemerintah atau masyarakatnya saja yang perlu disalahkan ini Pak? Sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya. Sekarang perbaikan saluran-saluran irigasi sudah sangat masif dilakukan oleh pemerintah. Cuman kan momennya di saat musim hujan. Kenapa itu Pak? Kalau musim hujan kurang pas atau? Seharusnya kan di musim kemarau saluran-saluran irigasi sudah beres ya, sudah ready gitu ya, sehingga musim hujan lancar. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat di sepanjang jalan ke Tanggul itu kan perbaikan saluran irigasi sudah
masif. Cuman di situ kan belum ready gitu. Belum ya. Jadi masih banyak tanah-tanah di saluran itu kan masih belum dibersihkan. Iya. Persoalan yang utama menurut saya bagaimana membangkitkan kesadaran untuk berperilaku apa. Misalnya ada yang dikatakan dalam teori itu ada reduce, reuse, recycling. Itu kan mengurangi penggunaan sampah. Kemudian reuse itu sampah yang bisa dipakai ulang. Misalnya kalau minum teh ya atau air ya, jangan pakai yang kemasan, pakai yang botolnya sendiri. Nah itu kan nggak dibuang kan. Jadi habis tinggal ngisi lagi. Terserah sumbernya airnya dari mana ya. Boleh dari masak sendiri kalau memang bagus atau beli. Tapi ini kan sudah mengurangi jauh. Yang ketiga recycling. Jadi kalau perlu pengusaha yang menghasilkan produk sampah itu dia juga harus dibebani untuk bagaimana merecycling. Jangan orang lain, jangan pemerintah. Jadi pengusaha ya. Memang ini akan memperbaiki lingkungan itu pasti berefek pada biaya ya. Duit itu mau tidak mau seperti itu. Tapi saya kira dengan cara kesadaran bersama ini akan terbentuk sehingga sampah itu akan menjadi semakin terkelola dengan baik. Jadi tingkat kesadaran masyarakat mungkin perlu perilaku memilah-milah sampah. Itu kan perlu. Jadi mana sampah organik, sampah anorganik. Untuk apa sebenarnya ini? Untuk memudahkan pemerintah memanage. Baik. Kalau seperti ini kan tugasnya pemerintah masih memilah-milah sendiri ya. Apalagi sampah itu kan suatu mohon maaf ya, kan kotor kan. Jadi orang mungkin yang sudah bagian petugas itu tidak nyaman juga untuk jadi berangkat dari rumah tangga yang masih relatif bersih ya Mbak. Ya jadi orang mungkin tidak terlalu tidak terlalu bermasalah kalau harus memisahkan. Hanya persoalan kesadaran memisahkan. Itu yang perlu ditumbuhkan. Hanya bagaimana cara menumbuhkan itu bukan persoalan yang mudah ya. Apalagi penduduk 2.500.000 ya untuk di Jember. Itu tugas yang luar biasa bagi pemerintah. Saya nggak setuju kalau pemerintah. Oke lah, peraturan tetap harus dari pemerintah. Ya, tapi kalau kemudian diserahkan pada pemerintah, saya kira tidak akan tuntas, Pak. Baik. Pemerintah ini banyak tugasnya, Mbak. Takut posang ya, Pak. Ya, kalau sudah. Tapi Pak Lutfi begini, tadi Pak Lutfi menyampaikan di sini juga harus ada tanggung jawab begitu bagi orang-orang yang memang punya Pak, aset atau mungkin mereka menanam model di Jember, kemudian bangun rumah makan ada segala macam, pabrikan dan segala macam menghasilkan limbah-limbah entah itu organik dan juga anorganik. Nah, Pak, kalau di Jember sendiri apakah sudah settle, Pak, untuk aturan-aturan untuk bagi para pengusaha yang memang investasi di sini untuk aturan-aturan terhadap lingkungan? Ya, sebenarnya kan berangkat dari nasional, Mbak. Ada kalau tidak salah undang-undang nomor berapa itu, PP nomor 22 mungkin ya, Mbak. Itu bicara tentang AMDAL itu ya, Mbak. Pengelolaan lingkungan. Itu akan menjadi menjadi pedoman ya. Kalau kemudian menyusun perda di tingkat bawah ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya mungkin belum ada ya Pak Lukman ya perda yang mengatur tentang. Oh, masih belum Pak ya berarti. Iya perda ya. Tapi kalau PP-nya kan sudah ada. Itu menjadi acuan sebenarnya. Undang-Undang nomor 18 tata kelola sampah. Ada ya. Undang-undang nomor 18. Itu ditambahkan, Pak. Jadi AMDAL-nya itu tata kelolanya sampah itu dari Undang-Undang nomor 18 nanti akan di breakdown ke perda. Tapi perda ini jangan hanya bicara rakyat, masyarakat ya, tapi juga bagaimana investasi yang masuk ke Jember ini juga harus berwawasan lingkungan, memikirkan sampah. Yang dikeluarkan itu misalnya bungkusnya plastik. Kalau bisa dia yang merecycling kembali. Jadi misalnya perusahaan A mengeluarkan bungkusnya itu pakai plastik, dia harus kembali lagi ke situ. Saya nggak tahu kalau bisa dibeli. Jadi masyarakat yang mengumpulkan sampah dari produk itu dibeli kembali, diolah kembali. Sehingga tidak lari ke pemerintah, tapi menjadi satu kesatuan dari usaha itu. Jadi istilahnya mungkin bahasa kami ya Mbak, menginternalkan eksternalitas. Itu bukan hanya pada saat produksi, tapi pasca produksinya juga harus masuk kembali. Itu luar biasa kalau itu bisa dilakukan. Atau mungkin bahkan seperti Jepang nih, Pak Lukman, kemudian Pak Agus dan juga Mas Alvin, kalau di Jepang tetap ada koran Pak. Korannya udah nggak dibaca nih, bisa tumbuh itu ada ditaruh biji di situ. Jadi tumbuhan itu teknologi terbaru Jepang saat ini. Maksudnya bisa memikirkan sampai ke sana itu kan berarti Jepang pun concern ya Pak ya sama lingkungan begitu. Bahkan koran pun ditanamin biji tumbuhan agar itu dibuang pun. Nah, masalahnya di Indonesia namanya masih kurang ya Pak ya untuk sampah-sampah. Iya memang kita perlu inovasi. Ya. Termasuk yang Mbak Tia tadi katakan tentang banjir ya. Menurut saya memang benar bukan hanya persoalan sampah. Tapi apakah gorong-gorong itu sudah dikaji? Maksudnya kan sekarang ini sudah teknologi kan canggih ya. Iya, Pak. Ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Berapa debit air yang akan keluar masuk ke gorong-gorong itu? Gorong-gorong diperlukan berapa? Berapa banyak dan berapa lebarnya kan begitu untuk menampung debit air itu. Jadi saya nggak tahu apakah sudah dikaji. Kalau tidak mungkin teman-teman teknik yang bisa mengkaji itu. Tentunya kerjasama sama pemerintah. Yang mana kawasan? Yang pertama mungkin yang menjadi pilot project adalah kawasan-kawasan yang setiap tahun banjir. Iya Pak. Karena itu efeknya besar. Setelah banjir pasti jalannya rusak. Betul ya Pak? Pasti jalannya rusak. Sebenarnya kerusakan jalan itu biayanya kan memperbaiki jalan kan mahal. Karena jalan rusak bisa menjadi korban kan.
Bukan masyarakat yang lewat bisa kan. Jadi potensi korbannya tinggi. Yang kedua, mungkin nilai ekonominya menjadi turun. Kenapa? Karena waktunya beraktivitas banjir nggak bisa. Ya, itu, nah, kalau ini memperbaiki, jadi biaya memperbaikinya ini saya yakin tidak sebesar biaya memperbaiki menganalisis gorong-gorong dan memperbaiki sesuai itu mungkin ini bersifat jangka panjang. Iya. Jadi biaya-biaya kerugian masyarakat itu akan bisa tergantikan, ya, bisa tergantikan karena gorong-gorong yang aman itu. Kalau nggak seperti itu, setiap tahun, Mbak. Apalagi langganan ya, Pak ya. Apalagi sekarang perubahan iklim. Betul, ya. Pak. Nggak bisa hujannya diprediksi, Pak. tidak bisa diprediksi, hujannya tidak semakin kecil ya, Pak. Iya, Pak. Semakin besar. Semakin debit air ini Kak, semakin ya, satu hari aja hujan banjir. Satu-satuan yang saya katakan betul. Manajemen alam berupa daur hidrologi, ya. Jadi daur hidrologi bagaimana bisa stabil? Ini kan perlu manajemen manusia membantu, yaitu misalnya mengembalikan pada manajemen alam. Misalnya di sisi hulu ada reforestasi, penghijauan, reboisasi dan semacamnya lah. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, banjir itu bukan hanya di kota, Mbak. Ya, kalau banjir di kota kan hanya banjir Jalan Jawa, banjir di sini kan paling efeknya kan. Tapi banjir yang dari hulu itu yang beresiko menimbulkan longsor, menimbulkan korban jiwa, harta benda dan sebagainya. Betul. Itu jauh lebih besar. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang kurang menarik. Ya. Kita akhiri untuk dialog lintas timur pagi hari ini. Mungkin saya ingin mendengarkan closing statement terlebih dahulu dan juga harapan-harapan ke depan terkait bagaimana pengelolaan sampah di tengah-tengah masyarakat ini bisa lebih diperhatikan lagi supaya tidak berimbas atau berefek kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Mas Alvin terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Kia. Terkait dengan sampah, teman-teman kami dan banyak lembaga-lembaga komunitas itu punya program edukasi, Mbak, mulai dari dunia pendidikan, mulai PAUD, TK. Teman-teman juga sudah bersosialisasi terkait dengan sampah dan manfaat dan mudaratnya seperti itu. Itu sudah banyak teman-teman yang melakukan untuk edukasi sejak ini. Kedua, yang jelas sampah harapannya bisa membawa berkah seperti katakan Pak Lukman, banyak tumbuh bank sampah, harapannya ya bank sampah bisa tumbuh di tiap desa. Itu satu yang bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik, ya, kemanfaatan sampah. Yang selanjutnya bahwa untuk kegiatan sampah yang jelas perlu ada perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari rekan-rekan, pemerintah, masyarakat, tapi ada sesuatu yang harus digemburkan terus, Mbak, di edukasi. Tentunya dengan semua bersinergi. Itu aja, Mbak, untuk bisa yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Mbak Gia. Baik, terima kasih Mas Alvin. Berikutnya Pak Lukman, silakan Pak. Ya. Permasalahan sampah yang ada di Jember ini terutama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama dimulai dari sektor pendidikan, pendidikan usia dini, dan pemerintah ini sudah mulai menggerakkan suatu program yaitu kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sampah, yaitu gerakan budaya peduli lingkungan yang ada di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah sangat diminati oleh kalangan pendidikan. Terbukti sekarang sekolah adiwiyata sudah mencapai 170. Dari awalnya tahun 2020 hanya 4 sekolah, sekarang sudah 170. Banyak sekali ya, Pak. Ya. Jadi kesadaran dimulai dari pendidikan. Iya, harapannya seperti itu Pak Lukman ya. Pendidikan dulu diasah untuk adik-adik ini yang masih usia-usia dini untuk ditanamkan bagaimana cara budaya dan memahami budaya untuk membuang sampah begitu yang baik-baik. Berikutnya Pak Agus Lutfi, silakan. Baik. Saya kira kolaborasi itu perlu. Tidak cukup satu pihak, tapi semua pihak yang menjadi stakeholder dari perekonomian pembangunannya harus terlibat semuanya, pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Yep. Kalau ini terwujud, saya kira sampah akan mampu terkelola dengan baik. Kemudian juga hujan, ya, manajemen air itu juga akan termanage dengan baik. Untuk itu saya kira yang berkaitan dengan sampah mungkin semua pihak itu harus berpikir tentang reduce, reuse dan recycling. Jadi kalau ini semuanya saya yakin lah ya akan menjadi baik. Tapi agar memudahkan semuanya memang berangkat dari kesadaran masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah kesadaran masyarakat ini semuanya akan selesai. Pemerintah juga nggak terlalu sibuk memikirkan itu, sehingga lebih fokus pada pembangunan. Jadi kunci dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat bisa sadar, karena sampah lebih banyak dari masyarakat, ya, termasuk pengusaha. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali untuk obrolan kita pagi hari ini, memperhatikan lingkungan sekitar kita dan juga dampak-dampak apa saja yang nanti akan terjadi mungkin di masa-masa mendatang, karena contoh dari perubahan iklim pun sudah terasa dari tidak pastinya cuaca dan segala macam, sehingga juga banjir dan yang lain-lain ini semacam
bertumpuk jadi satu begitu permasalahan sampah ada, perubahan cuacanya dalam perubahan iklim juga ada. Jadi ini juga harus membuat kita lebih waspada lagi, pendengar dan juga pemirsa YouTube Radio Jember untuk memperhatikan dan mencintai lingkungan. Itu paling penting sekali. Dan semoga perbincangan kami pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk kita semuanya untuk mengatasi permasalahan sampah di kemudian hari. Terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Untuk mendapatkan informasi terkini terupdate dari Lukman Republik, jangan lupa like and subscribe channel Lukman Republik. Matur nuwun.